itu dia, kalau dalam pernikahan kita juga jangan terlalu demanding. Balance is everything gitu. Oh, that's good. Aku sama Andrew tuh benar-benar, kita tuh bukan tipe yang cemburu-cemburuan, sama sekali tuh enggak, because I trust him. Berubah nggak secara ekonomi sosial media ini? Did it change economically your life? Terus aku selalu bilang sama Andrew, it's one of our social media work is actually one of our biggest blessings in life, karena it's such a big bonus. Sebenarnya sebelum kenal Nana, aku lebih kenal mamanya. Iya. Karena dulu pernah satu gereja bareng di Jakarta, sering banget. Waktu itu Nana udah di Bali kalau nggak salah, jadi waktu itu lebih sering lihat Nai deh kayaknya yang dateng. Nah, anyway, kayaknya your mom is very spiritual ya, bisa aku bilang gitu, atau sama? Very, Papa, very. mama? Dua-duanya sama. Very spiritual ya. Nah, sepanjang ingatanmu yang mengajarkanmu berdoa itu mama atau papa? Dua-duanya ya. Dengan caranya papa berbeda, dengan caranya mama berbeda. Tapi dua-duanya sama-sama mengajarkan aku untuk berdoa. Oke. Seberapa penting berarti doa untuk seorang Nana Mirdad? Now that you're a parent. Itu dasarnya ya buat aku, dasar semuanya gitu. Tapi kalau aku memang bukan tipe yang percaya doa itu harus selalu rame-rame, harus selalu bareng-bareng gitu. Justru aku tipe yang lebih suka when I pray, aku pray secara intimate gitu. Karena dan aku percaya juga bahwa semua yang keluar dari omongan kita itu termasuk doa juga kok gitu. Karena semua yang keluar dari omongan kita it's our intention, and our intention itu juga termasuk doa sebagai bentuk dari doa. Jadi for you it's very foundational ya. Foundational ya. Dan ke anak-anak menjelaskannya gimana? Terutama kita hidup di Bali ini very diverse, which is good. Anak-anak jadi lihat, oh ternyata beda itu nggak apa-apa kok gitu. Kok aku sih ngerasanya gitu. Kalau buat Nana? Ya sama ya gitu. Aku selalu berusaha mengajarkan sama anak-anak. Aku bukan tipe yang kalian wajib pokoknya harus selalu berdoa, ini sebelum makan berdoa dulu sekarang gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Tapi aku selalu ingatkan loh, berdoa itu adalah our expression of gratitude. So when you pray, it's your gratitude yang kamu keluarkan gitu. So you do it when you feel like it. Jangan pernah berdoa karena paksaan gitu. Kalau aku selalu percaya itu, karena percuma kita berdoa secara terpaksa pun nggak nyampe gitu ke Tuhan. Jadi berdoa when your heart really wants to gitu. Dan kalau itu udah menjadi suatu kebiasaan kita, secara hati kita merasa dekat dengan Tuhan, you're gonna pray all the time anyway. Oh, that's so good. Yeah, you're gonna pray all the time ketika kamu tahu bahwa itu adalah kebutuhan dasar. Oh wow. Tapi hidup dengan orang tua yang berbeda itu sulit nggak sih, Nak, menurut kamu? Ada kesulitannya. Tumbuh sebagai anak, kadang kan kita nggak ngerti ya, anak itu kan cuman punya perasaan I have to please my parents selalu kayak gitu kan. Dan kadang kebingungannya adalah sebagai anak, ini siapa nih yang gue please, ibu gue atau bapak gue gitu kan, karena they're different di mata hanya anak. ingin menyenangkan hati papa mama kan sebenarnya anak tuh. Dan jadi ada ketakutan kadang-kadang, ini kalau berdoa menyinggung bapaknya enggak, ini berdoa secara ini menyinggung ibunya enggak gitu. Makanya itu perannya orang tua besar banget untuk orang tua yang beda religion, bahwa mereka yang harus benar-benar proaktif gitu. Mereka jelaskan ke anaknya that this is not about us the parents, this is about what your heart believes. Dan berdoanya ke atas, not because you wanna please us gitu. Dan itu dilakukan oleh papa mama. Itu dilakukan ya. Keempat anak-anak ya. Tapi kita memang dari kecil diajarkan kedua ritualnya. Gitu. Oh, dua-duanya diajarin? Dua-duanya diajarin, gitu. So you had a fair share knowledge of how to pray dengan cara A dan cara B gitu ya? Ya, jadi sama papa, jadi kita tetap diajarin bahasa Arab, gitu, dipanggilin guru ke rumah, begitu juga kita ke gereja sama mama, kumpul di lingkungan dengan pendeta dan lain-lain gitu. But I think it was beautiful kok. Walaupun waktu kecilnya
sempat ada bingung nggak sih kalau hidup dalam keluarga yang, sorry ini di luar kekepoan aku aja, karena kebetulan kalau aku mama papa sama, tapi aku punya keluarga-keluarga lain ya, adik-adiknya papa yang I have Muslim based family di Bandung, itu juga ada. Assalamualaikum Namboru. Itu juga ada, tapi kan nggak satu atap gitu sama aku. Jadi I always wonder gitu. Ada rasa bingung nggak sih biasanya? Ya itu tadi yang kebingungan tadi gitu, tapi ternyata setelah dijelaskan, dan bukan hanya dijelaskan, they show that it's not about us gitu. Akhirnya di situ pelan-pelan kita mulai berani untuk bersuara lah gitu, untuk bersuara dan mengerti yang kita mau tuh apa sih gitu. Dan rasa nggak enaknya itu perlahan-lahan mulai, sama aku juga suka bingung. Itu mulai akhirnya yang tadinya kita panik, fase panik, lama-lama akhirnya jadi lebih peaceful, ya lebih ternyata kita sendiri mengerti this is not about them, it's about what I believe. Dan itu mereka buktikan sepanjang hidup mereka sampai saat ini berarti ya. Oh wow. Oke, sekarang untuk masalah couple goals hashtag. Nah ini semua orang selalu couple goals nih, couple goals banget, Nana dan Nana Andrew gitu ya. Apa sih yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan udah bilang kita bukan tipe pasangan romantis. Tapi untuk menjaga api itu ala Nana dan Andrew itu apa sih? Apa ya? Apinya kan harus dijaga kan tuh. Kita sih masih sering ini ya, kalau di rumah tuh masih untel-untelan gitu, nonton TV juga masih peluk-pelukan gitu. Terus komunikasi tetap selalu dijaga. Terus kita masih selalu sering ada date night. Cuman emang kadang-kadang ada masanya, pernikahan tuh pasti ada siklusnya naik turun gitu. Ada juga kita ngerasa saatnya distant satu sama lain, tapi di saat udah distant pasti ada salah satu dari kita yang langsung coba untuk we haven't gone out nih in a while gitu. Jadi coba memperbaiki lagi. Ya itu sih, selalu harus ada salah satu yang mengerti kalau misalnya pasangannya tuh lagi lebih membutuhkan dari dia gitu. Nah itu menurut kamu berjalan seiring waktu enggak sih, atau memang kita harus, perempuan soalnya kan suka ngobrol ya, kalau laki kan kurang, harus duduk ya, nih gini gitu, baru mereka bisa mengerti, sepertinya begitu ya. Tapi aku juga kesel kok Mbak. Kalau misalnya nih, kalau laki-laki itu kan biasanya pulang kerja capek. Mereka nggak mau diganggu. Terus Andrew udah diem duduk nonton TV. Terus aku ngerasa seharian nggak ketemu suamiku gitu kan. Terus aku duduk sebelahnya, Hani. Gini dia nonton TV. Padahal aku udah tahu tuh, ngeliat aku aja nggak gitu. Dan gini aja. Tapi aku tetap gini. Dan perempuan tuh kan kesel sendiri ya lama-lama. Hai semua, maaf ya aku interupsi sebentar. Jadi rencananya aku sama suami, Pak Produser, mau pulang kampung nih, ke kampungnya produser di Jogja. Kira-kira di sana kalau kita bisa syuting, kita harus ajak ngobrol siapa di Sophie Nafik Talks. Komen ya di bawah ya, siapa tahu memberikan ide buat kami di tim Sophie Nafik Talks. Oke, kita kembali lagi ke dialog kita. Dikacangin gitu. Nah itu balik lagi kayak yang aku bilang tadi, yang kita jangan terlalu demanding. Justru menurut aku kalau kita memang sayang, kita tuh lebih memikirkan kebutuhan mereka sebenarnya. Oke, aku lagi butuh banget ngomong nih gitu, tapi is it the right time? Itu juga kita harus consider. Jadi jangan apa-apa gampang terlalu mikir, oh dia nggak peduli, dia nggak sayang karena dia nggak dengerin. Tapi berpikir kembali lagi, oh was it the right time or not gitu? Because I know he loves me. Tuh. Biasanya apa yang paling membuat dia menoleh ketika you really have to say something right now? Gak bisa nunggu besok gue mau cerita sekarang. Apa yang membuat dia menoleh? Kalau aku kasih makanan pasti noleh suamiku. langsung oh apa ini gitu, langsung noleh kalau dia. Kalau aku I say it langsung. Honey, I need to talk. It's important. Okay. Karena banyak menurut aku, setelah aku lihat-lihat, laki-laki tuh nggak kayak kita. Gitu. Mereka nggak bisa menebak-nebak perasaan kita. And mereka tuh lebih kayak, ya udah apa adanya depan mata, A, B, B gitu. If you need to talk, you say you need to talk, and I'll give all my attention to you. Yeah. Gitu. Jadi akhirnya awal-awalnya tuh aku nggak bisa tuh kayak gitu. Aku gengsi.
Aku ngerasa kok dia nggak ngerti sih, aku butuh, masa aku suruh begging gitu kan. Akhirnya lama-lama aku bilang, aku pengen ngomong, dengerin aku dulu gitu. And then they listen, and then he jadi kamu kayak mengatasnamakan yang lain. Enggak, kalian semua minta maaf sama istri kalian masing-masing. Kita harus suami kita aja. And then he'll listen gitu ya. Iya, tapi ternyata memang laki-laki yang aku lihat tuh sehitam putih itu gitu. Jangan dibuat nebak-nebak. Iya sih, sesimpel itu kadang-kadang, tapi kadang-kadang saking simpelnya kita yang suka ngeriting-ngeritingin. Memang kita lah, pokoknya kita nih ya, udah keriting-keriting. Padahal dianya tuh kita udah keriting-keriting, di sini dianya tuh cuma ngelihat apa sih gitu kan ya. Iya, kayaknya emang aku punya anak laki-laki 2. I try not to kurang-kurangin bawel di saat umur mereka sekarang jelang dewasa, karena biar bapaknya aja deh. Karena kadang-kadang kalau aku udah terlalu keriting-keriting, aku udah lama nih ngomong, bapaknya cuma ngasih kode gini doang. And they understand, gitu kan? Enggak, bapaknya kasih kode ke gua. Oh, you're talking too much. Kelamaan ya. Ya sama, aku juga suruh diem. Oh, kebanyakan ya. Tapi enggak loh, perasaan aku jelasinnya tuh maksudnya expensive and expensive gitu kata bapaknya. Enggak, mereka nggak ngerti. Kamu udah kelewatan time limit dan udah mereka udah nggak paham. Ya sama, anakku juga yang laki-laki gitu. Kadang aku kaget sih kalau denger cara dia ngomong gitu kan. Karena aku di keluarga sini tuh aku selalu bilang it's a free space gitu. Kita mau ngomong apa as long, tapi tetap ada cara ngomong yang baik. Ya. Nah jadi tuh aku kadang awalnya shock juga gitu. Wow, kok tiba-tiba aku lagi ngomong, Mom, can you just say it? Gitu. Nah itu apa sih gitu kan, disuruh get to the point. Terlalu berbelit-belit, like I understand, I get your point gitu kan, kata anakku. Sementara aku tuh kayak masih punya banyak banget yang berentetan di sini tuh kayak langsung kesel kan. Ya cuman ya udahlah, aku awalnya kesal, tapi akhirnya aku pikir, okay, if they say they get it, and they better get it. Yeah. Kalau aku lagi ngomong di stop, karena mereka bilang I already understand, then you better really understand. Iya. Jadi next time kalau misalnya sampai mereka masih nggak ngerti lagi, then you gonna sit down and listen for a very long time. Iya. Iya kan? Iya benar sih. Kalau itu benar. Ya. Oke, jadi untuk couple goals tadi itu adalah jangan terlalu demanding. Ya. Mengerti timing. Kalau harus ngajak ngomongnya kapan. Ya. Tapi kalau memang genting sekali, ya dia omongin aja, jangan gengsi. Ya. Gitu kan ya. Lalu date night itu important ya, wajib ya. Karena gini, kan suamiku ki wong Jawa. Jadi date night itu kadang-kadang apa sih date night, kan minggu lalu dia diajak ngopi. Lah diajak ngopi di warung sendiri ya nak. Jadi kadang-kadang gue kayak ya apa kek gitu. Itu sampai sekarang 20 tahun pernikahan ya, kadang-kadang masih gini. Kamu belum ngajakin aku date night? Lo yang waktu kemarin makan itu kan itu pulang dari supermarket terus kita lapar makan, jadi buat dia itu udah date night gitu. Jadi date night itu kalau suami ini, aku berbicara untuk kita semua yang suaminya orang Indonesia. Kalau suami lupa ngajak date night, kita gimana kodeinnya, ngasih taunya gimana? Ini berhubungan banget sama apa yang barusan lagi aku pikirin, karena aku tiba-tiba keinget aku pernah kemarin berantem sama Andrew gara-gara hal itu, yang sama gitu. Aku ngerasa kayak Andrew kok udah lama nggak ngajak aku keluar. Loh, gitu. Itu kan setengah buang bule kok nggak ya? Pikirannya berarti agak Indonesia dia ya? Nah karena dia jiwa westernnya masih kuat, dia nggak diemin aku. Oke. Jadi kita percaya in a marriage kita tuh sebenarnya punya value yang sama lah gitu kan. Cuman memang ada kadang ini otoritasnya dia, ini otoritasnya aku gitu. Aku dibalikin loh sama Andrew. What have you done for me lately? Gitu. Kaget juga aku. Aku langsung gini, what do you mean gitu. Terus kata dia, kita berdua sibuk, sama-sama sibuk gitu. Terus kamu kenapa, why in a relationship hanya selalu laki-laki yang di-initiate untuk ngajak date night? If you know I'm busy, kenapa why don't you take me out juga gitu, and remind me. Akhirnya di situ aku mikir, bener juga ya gitu. Kadang demand kita ke laki-laki itu too much. Kalau misalnya emang aku lagi mau date night, and just say, hey let's go. Gitu. Kenapa aku mesti gengsi ngomong let's go dan harus diajak, dieluk-elukan untuk diajak? Karena we're a team. We're a team. Iya, jadi buat akhirnya semenjak aku digituin, oke, iya memang sih kamu bener. Memang aku
aku nggak pernah inisiatif untuk ngajak kamu ya gitu. Maunya nunggu diajak terus gitu. Padahal ya itu, kita satu tim, this is our relationship. Kita harus sama-sama bantu untuk mempertahankan, bukan hanya pihak laki-laki aja. Ini ide yang bagus nih. Jadi kadang-kadang kalau kita udah penat nunggu diajak, jangan-jangan emang suami juga pengen diajak gitu ya. Ternyata mereka pingin loh, nggak tahu Mas Pongki, maaf ya. Tapi ternyata they're also happy gitu, karena mungkin di tengah-tengah kepenatannya mereka bekerja. Karena laki-laki itu setahu aku juga, terutama kalau udah mulai soal kerjaan, emosinya tuh agak lebih susah dibanding perempuan gitu. Terus ngebayangin di tengah-tengah itu, and then mereka masih harus mikirin ngajak pergi istrinya lagi, kadang-kadang mungkin nggak kepikiran gitu. Dan buat mereka mungkin it's a relief that my wife takes me out. Mungkin ada seperti itu juga. Ini bisa juga. Kenapa lu ngangguk-ngangguk, Gar? Pulang dia kayaknya mau ngomong sama istrinya. Kamu besok ngajakin aku juga. Mulai besok ya, kamu yang ngajakin aku ya. Gitu. Nah, kita ngajaknya juga harus tahu-tahu waktu lah ya. Pada saat mungkin emang udah lama nggak pergi berdua, mungkin bolehlah kita coba untuk ajak. Dan pasti setiap istri punya bahasa kasih yang beda lah buat suaminya. Pasti teman-teman sendiri ngerti harus gimana ngomong sama suaminya. Nah, sekarang mengenai traveling berdua aja. Sepenting apa itu untuk Nana dan Andrew? Karena aku sering lihat kalian ada anniversary trip, ada, no excuse, just a trip, tapi berdua gitu, yang hiking lah, yang apalah, and it's just so much fun gitu kalau ngelihat kalian melakukan itu. Kalau kebetulan aku sama suami memang aku harus inisiasi tuh tripnya, karena maaf ya Bapi, kayaknya dia tuh nggak ngerti liburan, beneran. Dia tuh nggak ngerti arti kata vakansi. Ya apa nggak? Nanti kita bikin episode sendiri. Beneran dia tuh nggak ngerti, kalau diajakin baru dia, oh iya seru juga ya gitu. Tapi kalau nggak ya enggak. Buat dia di rumah ngelap-ngelap gitar tuh udah happy kali hidupnya. Gitu. Karena aku kan pengen diajak jalan-jalan. Nah, how important are trips for you and Andrew? Yang berduaan aja ya. Night ya. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan pasangan date night itu apa sih gitu kan? Pasti mereka butuh quality time untuk ngobrol. Apa yang Andrew lakukan ke kamu yang menurut kamu, when you do this, aku langsung meleleh? Kalau dia diem sih. Karena Andrew orangnya juga seneng ngomong kan. Oh masa ya? Enggak, dia bukan pendiam ya? Oh, dia lebih cerewet dari aku. What do you feel yang paling benefit dari menikah muda? Energi.